yang dari CRK, yang dari Romo Cafe. Saya bilang saya ada YouTube-nya tuh 1 jam lebih. VT kan 2 menit. Itu sadis loh. Saya kalau mau bilang CRK sadis loh. Kenapa? Waduh, betul bikin VT-nya ya sulit betul. Itu sadis itu. Kalau saya mau bilang ya. Sebentar. Nah, waktu Eka live itu aja gue sebenarnya kepengen naik gitu bang. Enggak, VT. Pengen gue ajakin debat sama gue gitu. Cuma gue kadang-kadang karena kita kan di sini udah berkomitmen nih di Komal ini ya. Di Komal Bang Ion Bang Ion juga suka ngasih kita apa istilahnya ngasih kita petunjuk. Udahlah kita nggak ngurusin denom lah, kita begini-begini aja. Makanya itu yang gue tahan-tahan bang. Tugas enggak VT yang baru tadi atau kemarin ya. Sadis betul. Isinya apa, Bang Ion? Ya isinya saya nggak bisa ini dan ntar deh saya puterin dulu ya. Bentar. Oh iya, puterin. Iya, tinggal diklik aja kok itu apa video RK ininya macet sih ya. Sebentar ya, Bang Ion ya. Happy punya komen gini, Edis aja nggak berani menghakimi Mikana untuk urusan surga dan bumi. Lah, siapa yang berani menghakimi surga dan bumi? Emang Paulus pernah? Petrus pernah? Yohanes pernah menghakimi surga dan bumi? Satu-satunya hakim kita ya Yesus, Kak Happy. Kalau Edis bilang begitu, saya DM dia, jangan bilang begitu Bang Edis. Menghakimi orang surga neraka itu bukan hakmu. Gitu loh Kak Happy ya. Ya Kak Happy juga jangan begitu, jangan menghakimi orang surga dan neraka, itu haknya Yesus, hakimnya kan Yesus. Masa kita ambil alih sih? Gitu loh ya Kak Happy ya, komenmu justru salah. Justru kenapa yang lain menghakimi Edis? Oh ya, yang lain biarinlah Kak Happy. Iya, kita aja yang kasih tahu mereka, jangan menghakimi gitu loh. Kalau surga neraka itu kita nggak punya hak lah menghakimi. Enggak, itu hakim satu-satunya ya Yesus. Itu. Kemudian kalau soal mengatakan A, B, C ini salah, ini benar, itu kalau kita punya argumentasi ya enggak apa-apa juga disampaikan. Kalau argumentasi kita kuat ya. Kalau buat adu mulut doang nggak ada guna. Gitu ya Kak Happy ya. Belum ketemu ya Bang Ion ya? Belum, ininya macet bentar. Itu Mbak Delsa, maksudnya Mbak Happy memang apa, Mas Edis nggak mau menghakimi, maksudnya gitu kok ternyata. Iya, nulis di atas. Iya, maksudnya gitu. Memang harusnya begitu, nggak boleh menghakimi. Teman-teman yang lain juga yang menghakimi surga neraka, itu nggak boleh. Itu hakimnya satu-satunya Tuhan Yesus kok. Setuju, Bu Esther. Bapak. Bahkan waktu Edis di apa waktu mata pisau naik ke room Edis, si mata pisau tuh pengen si Edis itu menyesat, suruh berkata bahwa JO itu sesat. Edis kan nggak mau waktu itu. Dia bilang begini, kalau mungkin pemahamannya baru sampai di situ, gitu. Dan itu yang saya alami. Iya. Gitu, karena saya dari kecil tahu Tritunggal. Tapi waktu dia dialog sama si Malikil, kulihat cukup tegas ya. Teman-teman kan dipasang di sini ya. Iya betul, dia tegas banget di situ ya. Terus bahasa mereka jauh lebih enak ya, sama-sama pintar ya. Saya akuin ya, Malikil kalau debat sama Edis tuh lebih berkelas lah, gitu. Satu penguasa maksudnya gini, masing-masing kuat.
gitu. Maksudnya mungkin gini Pak Jo, eh, ketika kita berhadapan dengan orang-orang Kristen yang belum eh, belajar dengan sungguh-sungguh, memang janganlah kita cepat menghakimi lu sesat gitu. Karena itu akhirnya secara psikologi bisa menjatuhkan. Tetapi kalau kita mengatakan ajaran begini-begini itu sesat, itu berbeda dengan mengatakan lu sesat, kamu sesat gitu. Betul. Itu beda. Jadi kalau Itu Edis bisa begini, Bu Esther. secara psikologi membuat dia akhirnya bisa antipati, nggak belajar. Tapi Betul. sebentar sedikit lagi. Tetapi kalau orang yang suka ngajar-ngajar ini, ya itu perlu kita tempeleng. Nah, kalau itu perlu kita ngasih tahu lu pengajar sesat gitu. Kita bisa ngomong begitu. Karena dia kan mengajar kan. Itu beda. Udah demikian segitu aja Pak Jo. Silakan. Betul. Jadi kalau dia orang yang suruh narasi, dia nggak mau. Tapi dia lebih baik langsung ke orangnya langsung. Makanya ketika naik si Malikil, dia langsung to the point kan. Setelah dia tahu maksud perkataan si Malikil. Gitu. Dia tegas banget ke Malikil. Tapi kalau kita sisi akademis ya, saya senang lihat debat mereka. Bahkan kita sebagai orang Kristen, kalau kita ambil positifnya, ketahuan nih arahnya seperti apa begitu. Karena saya lihat sama-sama pintar, penguasaan diri mereka juga berdua kuat. Saya ngelihat ketika Malikil naik ke mata pisau, waduh itu bukan diskusi. Saya bilang babak belur si mata pisau, bukan saya benci mata pisau ya. Gitu. Harusnya kan dia harus menjelaskan kalau dia paham yang namanya bukan JO atau seperti apa JO. Jadi seolah-olah ya debat yang nggak kondusif. Tapi kalau saya lihat si Edis debat sama Malikil, itu memang debat-debat kusir dan itu debat-debat orang pintar menurut saya ya. Kalau saya melihat ya itu debat orang pintar, walaupun kita tahu si Malikil konsepnya memang udah akut lah sebagai JO ya. Tapi yang seperti saya bilang tadi di awal tadi, kayak si MP ngarahkan si Edis untuk memsesatkan orang JO, dia nggak mau. Karena jujur saya bilang, banyak orang paham Tritunggal, tapi sebenarnya dia JO. JO yang belum netas saja. Ya kalau sekarang kan orang Edis kan udah konsepnya kan namanya JO yang belum netas ya, oneness yang belum netas. Saya akuin kok. Gitu. Salah sekelas kita yang jemaat-jemaat begini. Sekelas pendeta aja pasti banyak kok yang memahami Yesus itu adalah Bapa. Gitu. Usah saya bukan ya. Nggak belajar itu. Tapi gini, Bu Esther. Saya bukan aja salah satu denom. Apa sih denom Protestan karismatik terbesar sekarang di Indonesia? Gitu. Ya. Denom terbesar yang memang enggak, sekarang Mawar Saron. Mawar Saron. Mawar Saron terbesar. Oh iya, aku nggak tahu. Aku soalnya di mana-mana GBI yang besar kutemui. Karena jemaat Ya GBI tapi itu oke lah. kebanyakan lari ke Mawar Mawar Saron juga besar. Ya, Mawar Ya, Saron ya, besar karena dia- GBI semua. Bahkan sampai ke luar negeri dia punya gereja. Gitu. Itu sih sekelas namanya pendeta yang punya kasih karunia menyembuhkan itu ya dengan bahasa rohnya ya. Si Philip Mantopa. Dia jelas-jelas kok ngakuin Yesus itu Bapa. Buktinya dia punya kuasa roh, punya kuasa kasih karunia kok bisa menyembuhkan orang. Gitu. Tapi kan yang penting hidup seperti Yesus. Kalau saya teladanin bagaimana dia hidup jam 3 pagi. Saya kalau mendengar ketika umat-umat, karena saya sempat gereja di situ, saya lihat jam 3 pagi dia sudah bestom. Jam 3 pagi dia ambil waktu untuk Tuhan. Gitu. Yang paling terpenting itu kan kasih Yesus itu kan hidup seperti Yesus mau. Pemahaman itu kan bertambah ya. Apalagi kalau ada punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, baik dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan susah. Itu kan pengalaman pribadi, Tuhan tolong ya. Tapi kan kita bukan belajar tentang hal begituan. Nah tadi yang seperti bilang Tritunggal. Ya, kita yang Tritunggal aja kalau ditanya masing-masing berbeda-beda, kok gak usah sesama antara denom ya. Denom yang berbeda. Sesama aliran aja nih, sesama karismatik. Atau sesama orang Protestan gitu.
Itu berbeda-beda, Bu Tapi Esther. aku belum pernah dengar si Pak Jo Mantovani itu bilang begitu ya. Mungkin Karena saya karena aku waktu nggak terakhir, terlalu banyak ngikutin kalau dia Ibu ya, nggak terlalu banyak. ada lagu baru mereka, ya itu aduh saya lupa lagunya itu. Karena kan kalau di Mosarot itu kan lagunya mereka kan jarang buat lagu dari luar ya kalau di gerejanya. Itu pasti mereka lagu dari ciptaan-ciptaan mereka. Itu udah clear kok. Dan bahkan kan kadang kan kita ibadah kadang-kadang dia yang khotbah tapi di streamingkan gitu. Kalau mungkin karena Ibu Esther nggak pernah gereja sana mungkin bisa Nggak jadi banyak ya ngikutin. Aku nggak banyak ngikutin Pak Mantovani. gitu. Nggak banyak. Ya karena saya sempat bergereja di sana, tapi bukan itu poinnya. Kalau saya lihat buahnya bagus, buahnya yang paling penting gitu. Tapi gini Pak Jo, gini, kadang gini, kita perlu menunggu agak lama untuk benar-benar mengenali buah seseorang, gitu. Betul. Kayak gini, kayak dulu Benny Hinn kan udah berpuluh-puluh tahun kita tahu dia Benny Hinn ini seperti apa gitu kan, punya kuasa luar biasa gitu. Tapi kan Bahkan dia kalau nggak salah dia bisa pernah membangkit orang mati kalau nggak salah ya, Benny Hinn ya. ya Last itu. penyembuhan lah yang paling banyak. Tapi nyatanya setelah ini ketahuan dia mata duitan juga kan gitu. Kasus terbesar Benny Hinn itu kan saya ikutin tuh, Bu Esther. Terbesar itu kan dia kan ceraikan istrinya. Iya, Terus tapi dia nikah sama sekretarisnya. Gitu. tapi mata duitan juga yang katanya yang dikasih tahunya kita dapat berita dia ternyata mata duitan juga kan gitu. Tapi kuasanya dia gitu. Nah, Jadi kalau nggak salah itu saya karena salah satu fans beratnya Benny Hinn ya, karena kan dia salah satu pendeta yang dipakai berapa generasi presiden Amerika ya, ketika presiden Amerika dia yang doain karena dia punya kuasa. Jadi Benny Hinn itu kita lihat ya dengan dia punya kasih karunia itu menyembuhkan, bahkan dia lebih ekstrim lagi membangkitkan orang mati, punya kuasa. Cuma kan terakhir kan baru dia itu saat dia menceraikan istrinya dia nikah lagi gitu. Nah itu kalau Ibu perhatiin di Benny Hinn dia punya histori sebagai mungkin Ibu bisa cari, itu sempat hilang kuasa dia itu diambil Tuhan di dalam mimpi dia. Kalau terus sekarang kan bertobat lagi Benny Hinn, hilang kuasanya, diambil dan terakhir dia tapi akan yang aku dengar dia ceraikan punya skandal sekretarisnya. keuangan juga Pak. Sebuah Gitu. kalau keuangan mungkin karena sudah ada nafsu itu ya, bahkan dia nikahin sekretarisnya Oke. sendiri gitu. Oke, teman-teman kita dengerin. Ternyata Oke. ada 8 VT, ya. Teman-teman bisa lihat nanti di Bank RK7 tuh. Gue iklanin tuh VT-nya. Dengerin deh satu Ion, dengerin Bukanlah satu. seorang Kristen. Inilah kesesatan dari Edis TV selanjutnya. Langsung saja kita tonton teman-teman ya. Tidak setara Bapak, Putra, dan Roh. Apakah setara dia antara Bapa dan Putra? Tentu tidak setara karena Edis TV mengajarkan ketidaksetaraan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya, dia mengajarkan ada 3 Tuhan. Apa indikasi dan juga dampaknya? Yesus Tuhan, ya. Bapa di surga Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berarti berapa Tuhan? Ada orang Kristen bilang 1 katanya. Ya 3. Edis TV mengajarkan ketidaksetaraan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, dan dia juga mengajarkan 3 Tuhan. Dampak dari ajarannya adalah politeis, ajaran politeis. Edis TV mengimani ajaran politeis. Mari kita lihat video pernyataan Edis adalah seorang politeis. Berarti politeis dong. Ada banyak Allah dong. Kristen itu politeis. Kristen itu politeis. Kristen itu politeis. Gila ya. Saking bencinya tuh, jadi seakan-akan bener ya. Betul. Ini baru satu VT ya. Dengar, simak teman-teman ya.
Ngeri loh betul. Kalau orang kalau udah benci ya susah. Kita mau dibilang apa ya? Jadi mau Ini viti-vitinya ya. Ada 8 itu teman-teman. Edi sesat? Ya, sesat. Ya. Mari kita mendengar statement-statement dari seorang Edis dan kita analisa dengan kepala dingin. Dari statement-statement ini membuktikan bahwa dia seorang penyesat. Ya, langsung saja. Check it out. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Itu videonya udah 6 tahun yang lalu yang amat nandak. Udah dijelasin sama Edis TV kenapa dia bilang Yesus bukan Tuhan. Tuhan di situ merujuk kepada Allah Bapa, RK sengaja betul-betul ya, betul-betul. Bisa sih nggak nyangka lo ya. Saya benci sama orang nggak segitu parahnya. Kita dengar lagi. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Yesus Tuhan. Ya. Bapa di surga Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Berarti berapa Tuhan? Ada orang Kristen bilang 1 katanya. Ya 3. Tiga. Makan gorengan 3 ngaku 1. Bahkan jika dia membuang segala dogma-dogma Duinatur, kemudian Tritunggal, kemudian itu ke tong sampah. Gimana? Dari statement-statement Edis, kalian sudah bisa tahu dia aliran apa? Ya, Arianisme bisa. Bisa tahu lo benci Edis. Gimana sih? Bisa tahu, bisa lo benci Edis. Gue sih bingung ya. Saksi Jehova bisa. Ya, itu statement-statement dari para bidat yang menentang Tritunggal. Edis sesat. Mungkin si RK mengambil potongan-potongan video doang, bukan video lengkap Edis gitu bersama dialog dengan Nandar. Tadi kan saya bilang itu VT. Kalau VT gimana sih Bu? Apa 1 jam apa 2 jam? Enggak, Coba si RK-nya enggak ngecek dulu gitu loh. Si Edis kan udah sebenarnya percakapan dengan si si Nandar itu kan dia udah jelasin. Apa si RK enggak memantau itu gitu. Bu, Bukan itu sih, kalau Bu. si RK iya agak sulit. Bu, Iya. begini orang mau nonton selengkapnya, orang udah jelas, orang udah konfirmasi, orang udah semuanya lah. Kalau benci tetap aja nggak guna. Iya Nggak maksudnya guna, sampai Ibu. RK sampai sebegitunya gitu. Iya. Kayaknya begitu amat dia. Enggak, yang lucunya gini Bu Esther. Itu kan debat dia kan kalau nggak salah kan kalau menurut Edis dan ini kan itu perdebatan sama si Nandar. Nandar kan tahu Iya. maksudnya. Nggak malu apa RK? Kalau si kebencian itu ketahuan banget. Pasti kan Nandar tahu, wah nggak seperti itu kalau gua punya debat begitu. Maksud si Edis gua ngerti kok. Nggak malu dia sama si Nandar gitu loh. Kalau sama Edis kan ya udahlah karena kebencian dia kan nggak peduli si Edis benar atau apa, yang penting kan dia kebenciannya ditunjukinnya. Yang masalahnya kan lawan debatnya kan si Nandar. Nandar pasti tahu apa nggak diketawain sama si Nandar si RK gitu. Gitu. Iya kalau itu kalau Nandar ya bisa aja mentertawakan gitu karena Dia kan ketawa dua-duanya tuh. Islam Ya, mentertawakan Hah. Kristen sama Kristen ribut. Kristen kan itu kan tertawa gara-gara dia. Tapi kan yang kedua kan dia bisa tertawakan. Gua debat sama si Edis, gua tahu maksudnya kan begitu harus apa kan. Nah, sebagai si RK, waduh, gimana ya? Nanti kalau gua di counter attack sama si Nandar gimana ya? Tidak punya saking bencinya, dia nggak sampai mikir ke situ. Gitu kan. Kalau saya misalnya debat sama Bu Esther nih, ya, terus tiba-tiba Pak Ion motong karena benci sama saya, potong nih. Saya punya perkataan yang bagaimana supaya wow lah gitu ya. Nah,
karena saking bencinya. Tapi tiba-tiba Pak, gimana kalau seandainya Pak Ion lagi dinaikin naik Bu Esther? Pak Ion, bukan, saya tahu maksud si Edis, bukan itu maksudnya. Gimana Pak Ion sebagai orang yang benci saya? Kan malu. Yang ada kan Pak Ion langsung turunkan nanti. Nah, itu yang Kalau orang yang Sinandar mana maksud saya mau itu. kayak gitu, Pak. Pasti senang. Mungkin di dalam melihat hatinya. cakar-cakaran sesama. Iya, cakar-cakaran. Tapi Mungkin kan di dalam kan, hatinya dia tahu, di dalam hatinya kan Wah, sudah jengkalin si RK, Bu. tapi dia nggak mau membantu memperbaiki. Ya, ini apalagi nih si Iya, Aryo itu nih. Sinandar nih Was-was. masalahnya si ini siapa namanya si RK ini ngelihat panjangnya apa enggak, karena Islam ini kan banyak yang motong-motong video waktu si Edis ngomong begitu. Si RK aja nggak Ke pernah aku aja komplain sering kok. loh mereka. Aduh, udah berapa kali ada kali Iya. si Tunggu, ini si Aryo kenapa itulah nih? nggak tahu lah orang mungkin dia Aryo, udah benci kalau kamu suka denomo, bawa denomo untuk dirimu aja. Ya, kalau kami jangan paksain seperti Kadrun, kami harus mengerti, harus pahamin, buka kateksasi. Cukup untuk internal kalian aja. Bukan yang di bawah nih, si Aryo ini. gila denom. Si Aryo ini apa? Dia itu Katolik. Iya, maksud saya kalau denom-denom dia bawa internal dia lah, jangan paksain kok, gitu. Iyalah, Kayak Edis nih kayak Bu berapa Sophie- hari nih ya Bu Esther ya? Kayak Bu Sophie bilang kan, kalau kita mau ribut denom-denom, saya juga bisa ngasih tahu, membongkar apa ke ini yang RK ini kayak apa gitu kan, kayak apa Tapi kan bukan isinya. bukan itu Tapi yang bukan diajarin ke Tuhan Yesus situ, sih. gitu. Bukan ke Betul, situnya, betul. karena kita lebih mengutamakan persatuan. Yang penting apa doktrin primer kita satu gitu. Kalau pemahaman yang lain itu berikutnya lah dengan sendirinya akan belajar. Enggak, Iya, kita udah jelas kok ngikut Tuhan Yesus, udah harga mati gitu Ibu ya. Kalau saya bilang harga mati ikut Yesus sudah clear. Iya, ribut denom. Sayang RK kelakuannya kalau dia terlalu benci sampai apa namanya ya, sampai terus-terusan fokusnya dia jadinya untuk menyerang gitu. Sayang. Habis waktu mereka buat itu doang. Tapi biasanya teman-teman yang begitu akan pudar dengan sendirinya sih. Tenang aja. Dia nggak kalau dia memelihara kebencian, penyertaan Tuhan akan dirinya pun akan ditarik, sehingga nggak punya kuasa gitu kan. Orang-orang itu membawa firman Tuhan itu punya kuasa kan karena penyertaan Tuhan atas dia itu bekerja, sehingga firman yang dia ucapkan seperti apapun itu bisa powerful. Makanya kadang-kadang orangnya kelihatannya bodoh-bodoh, kita lihat kalau pandangan kita ya, kelihatannya bodoh-bodoh bawaannya, tapi ternyata dia memenangkan jiwa. Maksudnya dia membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka, dibaptis. Itu mereka mau gitu loh. Itu banyak gitu loh. Kelihatannya bodoh-bodoh gitu. Ngomong aja belepotan gitu. Itu karena apa? Karena Enggak, Bu penyertaan Esther udah Tuhan. ketinggalan kali ya Bu Esther. Sama siapa? Tentang apa?
RK misinya apa sih Bu Esther? Aku memang nggak ngikutin dia, bro, nggak Iya. ikutin. Ya agak susah kalau Bu Esther tahu misinya, jadi ngerti. Ya kalau dulu-dulu ya bilangnya misinya pemberitaan firman Tuhan, amanat agung. Iya. Terus Ya tapi setelah itu ya aku nggak tahu deh. misinya Ibu kan udah dibongkar-bongkar WA-nya, apanya, ininya semua. Misi. Oh aku nggak tahu itu Bang Ion. Nonton di YouTube lah, banyak di YouTube. Oh gitu. Mm, Iyalah nanti gue lihat. YouTube ya. Aku yang ku ikutin ya cuman sekitar Mister B Bapak Pak Bom gitu. Kalau dia sih nggak terlalu kulihat. Sekarang misi siapa? Pak Bom yang pernah ku ikutin kasusnya dia di tempatnya si Ibu Reda. Terus nggak terlalu. Kalau si RK aku nggak terlalu nggak banyak lah yang aku tahu tentang dia. Tanya aja lah misinya sekarang. Kalau udah tanya misinya Bu Esther tahu ya udah. Jadi Ibu ngerti. Iyalah ntar aku lihat itunya ya apa WA yang ini yang muncul. Yang WA yang ada yang muncul malah bukan WA ya DM-an ya, malah si ini si Mozart. Aduh itu pun aku kecewa. Kayak PBB nih, apa nih misinya sekarang nih? Kalau bukan buat jatuhin Edis TV sama Bos Sopiato. WA-nya udah tersebar. Oh, yang misinya ya si Justin yang ngomong begitu yang aku dapat. Membuat si Justin si Edis penontonnya tinggal 1K gitu ya. Itu yang aku tahu, yang lainnya enggak. Mana ada warna penonton 1K. Enggak misinya. Mereka mau menggembosi penontonnya si ini si siapa namanya? Saya justru itu saya nggak tahu. Itu yang aku dengar tapi aku sih nggak terlalu fokus ke mereka itu yang ribut-ribut itu. Berarti ada lagi nggak yang sampein? Gemah, Pak Todi, Denat atau Bunda? Kalau mau dapat berita lengkap harus di sini kayaknya ya. Bukan, itu di YouTube Ragam Apologetika. Oh, Ragam Apologetika. Oh, nggak tahu deh. Saya kan di sini aja, kagak pernah kemana-mana. Jadi dapat beritanya di mana? Ya Ragam Apologetika. Oh, ntarlah kulihat. YouTube. Bukannya di sini hostnya mandek doang, gimana? Kan Ya kalau kan Hmm? kan kau yang ngasih tahu si RK tuh begini sekarang Miss gitu. Ya itu tahunya kan dari VT-nya si Erga tadi saya bilang. Bukannya narasi saya, nanti narasi saya lagi jangan-jangan. Enggak, maksudku kau udah beritain infonya nanti kan aku cek gitu. Oh iya. Iya kan bener kan, ini si Rudolf bener di tempatnya si itu Pak Penginjil kan, mereka mau gembosin penontonnya Edis. Oh dulu kali. Sekarang kan Justin udah tobat.
capek katanya dia bilang. Aku kalau dengerin Justin, aku kalau dengerin Justin, dia itu kayak apa ya, kayak aneh gitu loh. Nanti percakapan di satu koma nih, komanya belum berhenti. Di awal dia bilang dia bisa menjelaskan, Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, itu bisa dijelaskan. Tapi nanti di belakangan lagi dirubah lagi, nggak bisa mengatakan Yesus punya Tuhan, nggak boleh. Aduh, aku bingung dengerin dia ini ngomong yang tadi sama yang sekarang kok nggak nyetrum ya, lo pikir gitu. Makanya kadang-kadang aku ngedengerin dia, aduh, ribut lagi kalau di ini, kalau dilawan. Makanan Iya kan? nanti bisa gonta-ganti, siang makan bubur, pagi makan bubur, siang makan siang makan apa? Jagung. Telur asin. Siang makan telur asin, malam ini. Saya kan dapat beritanya dari YouTube tuh ya. Kan saya sering setel YouTube ulangan. Sebab kenapa ya? Saya kan belum nggak dapat berita. Iya ya. Kalau aku, Ya setel aja nonton, dan itu juga kalau aku kalau ya, di YouTube suka nonton itu. apa pokok kalau kehilangan berita tentang mereka ya udah Aku ini suka aja, nonton YouTube. YouTube-nya Ragam Apologetika, Ragam Apologet ya, ya itunya, iya terus channelnya. iya, terus Rapot Apologet, ada 3 kalau nggak salah Oke ya. lah. Enak itu tonton, nggak ada ini Oke. nggak ada yang diedit Ntar aja. aku ini lihat lah. Debat-debat Romo Cafe sama Edisi TV aja saya puterin di sini. Kita bisa menilai nih mana ada kata-kata Iya, ini. aku itu situ. Aku nonton itu di tempatnya Pak Erben. Waktu itu diulas Pak Erben malam-malam. Nah, apa yang Pak Erben katakan? Romonya itu kalau Pak Erben menjelaskannya begini. Ini diskusi bagus. Problemnya dari penjelasan dari si Romonya oke, penjelasan dari si Edisnya oke. Masalahnya adalah mereka itu nggak melangkah maju karena Edis melihat dari kristologi bawah, si Romo kristologi di atas. Masalahnya mereka nggak maju untuk mendapat pengertian sampai ke bahwa Yesus itu gitu. Duinatur Yesus itu nggak sampai Bentar, Bu mereka. Jadi Bu Esther, sebentar. cuma stuck di situ aja gitu. Bu Esther jelasin dari bawah dan atas itu apa, biar teman-teman ngerti. Halo? Oh, jadi gini, kalau Edis itu, ya halo. Iya, Udah? iya, teologi Ya, bawah apa, kalau teologi atas Edis, apa? ya, kristologi bawah. Itu kalau kristologi bawah itu kan untuk memahami kemanusiaan Yesus. Ya, melihat Yesus dari sisi kemanusiaannya. Sementara yang satu lagi kristologi atas memahami Yesus dari sisi keilahiannya. Gitu. Harusnya dua-dua itu harus seimbang. Itulah penjelasan dari Pak Erben waktu itu. Nah, aku sih sependapat juga karena penjelasan Pak Edis itu sebenarnya udah gampang diterima ya, gampang dimengerti, gampang dipahami dan sesuai dengan Alkitab. Nah, penjelasan Bapak itu juga masalahnya adalah nggak maju gitu loh, nggak maju sampai bahwa menerima
berpendapat bahwa Yesus itu donatur gitu. Itu problemnya. Karena nafsu untuk menjatuhkan sih. Kalau saya melihat Edis ketika dia mau menjelaskan Yesus itu punya Tuhan, karena dia melihat Yesus yang datang ke dunia ini melaksanakan karya keselamatan yang diberikan oleh Bapa gitu. Itu yang sebenarnya disampaikan Edis selama dia menjelaskan siapa Yesus dan kenapa Yesus punya Tuhan. Cuman orang lain yang Romo itulah nggak mau nerima itu. Edis niatnya menjelaskan kenapa saya berpendapat begini, yang di sono nggak mau melakukan pendekatan. Makanya kalau saya bilang ke Pak Erben waktu itu, Pak Erben, kalau menurut saya ya, si Romo ini nafsuan. Nafsunya apa? Nafsu menyerang Edis. Sehingga nggak tuh Edis gak jadi kayak terdakwa aja gitu loh, diinterogasi. Terdakwa aja gitu loh, diinterogasi kan. Tapi nggak maju-maju. Itu yang waktu itu nonton ya di tempat Edis. Udah lagi Edis di mute, repot. Orang kagak ada jawaban, makanya ini kok nggak ada jawaban. Makanya kan Edis turun. Iya, akhirnya Edis karena nggak maju-maju, akhirnya ini Edis turun. Kayaknya nggak ada guna lagi gitu loh. Nah iya, orang dia nggak berani jawab, cuma berani beretorika. Di mana-mana tuh jawab dulu, baru berikan argumentasi. Bukan argumentasi, terus nggak ada jawabannya begitu. Malah mereka menyalahkan pertanyaan Edis yang aku ingat ya. Mereka mempertanyakan kenapa Edis bertanya seperti itu gitu. Lah, pertanyaan orang kan karena ada sesuatu, bukan tanpa pemikiran gitu loh. Emang kenapa harus dibatasi pertanyaan seseorang kan gitu? Ya jawab aja. Emang sih si Romo itu nafsuan sih gitu loh. Kalau saya melihatnya dia nafsu mau menjatuhkan, nggak adem, ngerti nggak teman-teman? Rata-rata ya Romo itu kan adem, freter Kak. Aku dulu di Katolik teman-teman, jadi ya berhadapan dengan Romo itu banyak lah gitu. Bawaannya kan adem, kecuali satu Romo tentara. Romo tentara nggak sabaran orangnya. Rata-rata adem pembawaannya, tapi Romo Cafe ini saya sih lihatnya nafsuan, nafsu menjatuhkan Edis. Motivasinya beda Bu Esther. Jadi kalau Bu Esther lihat dari videonya ya, awal-awal Edis masuk, terus dia kan sudah kelihatan kelabakan Edis datang masuk. Dia awal pembicara aja dia ngomong, Edis tipu-tipu. Waduh, berarti selama ini dia kan memantau. Iya. Kalau kita bicara. Awal masuk aja udah nggak bagus, dia langsung bilang, Edis tipu-tipu. Coba lihat dari awal masuk dia punya video itu di ragam Apollo 3 itu lengkap, itu 2 jam lebih ya Pak Ion ya kalau nggak salah ya. Iya betul, itu dia ngomong begitu. Dia ngomong begitu. Awal aja sudah ada itu kebencian. sih udah tembok. Iya, dia sudah Itu udah tembok tembok dalam dialog. Betul, karena dia langsung edis Makanya itu. makanya Terus efeknya motivasinya apa, Bu Esther? itu dia yang keluar. Yang kedua motivasi. Kalau si Romo KP itu pengen menang. Motivasinya ya.
Kalau Edis itu motivasinya dia bicara sesuai dengan Alkitabiah. Makanya dia bicara yang dasarnya. Ketika si Romo bicara tentang filsafat, Edis malah tanya, malah bingung gitu. Saya bilang, wah, kok jadi begini? Tapi sebenarnya Romo tuh keciprat juga sih. Setelah dibahas-bahas, orang banyak ngelihat Romo Cafe sekarang kan. Gitu. Saya sendiri pun bilang, siapa Romo Cafe ini ya gitu. Tapi poin awalnya sudah bagi saya sudah nggak secara rohani ya. Sekelas Romo langsung menghakimi Edis tipu-tipu, naik gitu. Wah, ini Iya, Edis itu Edis tipu-tipu. itu udah benteng Betul. Ada benteng kebencian dia kalau kita lihat untuk ya. tidak berdialog sebenarnya. Oh, Bu Sophie, nah ini Iya, itu saya udah keluar turun blok deh. itu udah. Saya kasih space Tidak Bu apa-apa, Sophie. Pak. Kadang apa ya, susah Malah memahami pergi orang-orang bersama-sama. berpikir gitu loh. Edis ini kan konteksnya kan berdiskusi dengan RT 6. Edis lebih menekankan, memberitakan, merubah pola mindsetnya RT 6. Bahwa ini loh, daripada lo ngikutin orang manusia seperti si M ini, kau lebih baik ikuti manusia Yesus Kristus. Konteksnya itu dulu. Yang orangnya Yesus Kristus, seorang manusia yang memang memiliki integritas, bermujizat segala macamnya. Agar mereka itu, karena gini loh, orang RT 6 menerima Yesus yang adalah manusia, yang memang kualitas hidupnya jempolan, itu aja masih ditolak. Apalagi bercerita tentang Yesus yang ilahi. Itu konteks pertama. Ini kan konteksnya Edis kan sedang berdiskusi dengan RT 6 kan gitu. Cuma ya kadang-kadang orang Kristennya yang pintar, yang sok-sok pintar teologi terlalu latah. Itu. Kalau aku ya malah ya. Edis tuh lagi membawa kembali pemahaman yang dasar. Iya, dasarnya dulu. Etimologi kata Tuhan itu yang sebenarnya udah melenceng nih, lagi diarahkan balik loh ke yang awal loh, yang sebenarnya kan gitu. Jangan yang melenceng supaya tidak terjadi ke ini pemahaman yang jadinya ambigu gitu. Aku sih melihat si Romo itu pun tidak bisa belum membedakan kata Allah dengan Tuhan. Kulihat ya si Romo itu ya. Oh iya. Dia lupa Iya, kok dia dengan nggak ayat, lihat. misal dia lupa. Dia lupa ketika coba kalau kita baca di Ibrani 2 ayat 7, Ibrani 2 ayat 9, kita lihat. Coba bisa gak dia jelaskan? Untuk sesaat dia dijadikan lebih rendah dari malaikat. Itu ayatnya jelas. Gitu loh. Jadi jangan hanya bisanya apa ya. Kadang-kadang aneh juga sih kayak Romo-Romo ini nggak berhikmat juga. Coba bacalah Ibrani 2 ayat 7, Ibrani 2 ayat 9 itu loh. Baca itu. Dia udah dikuasai nafsu nyerang soalnya si Romo itu. Iya. Itu sih sangat disayangkan kalau aku bilang sih. Sangat disayangkan kalau aku ya. Saya dulu Bu Esther awal-awal itu karena kesal awal-awal ya nonton si Edis ya, karena Edis itu kan berbicara, dia yang tadi kayak Pak Erben bilang kan benar, Edis itu mau bicara dari yang bawah, karena kan ranah diskusinya kan sama kadrun ya, karena gini, karena kadrun itu Betul Pak. bukan Tuhan menjadi manusia, tapi manusia yang dituhankan. Nah, Itu benar. Edis mau masuk dari situ gitu. Nah, saya aja awal-awal marah, kesal. Ini Edis nih kok nggak bicara bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Bagi kita berpikir ya, saya sendiri yang penontonnya awal-awal kan lebih enak supaya mereka ngerti, oh ya Tuhan ya gitu, karena dia punya mukjizat sebagainya. Nah, sementara di otak kadrun itu kan
Nggak bisa, lu jangan bilang dia Tuhan. Di otak dia itu mengatakan manusia yang dituhankan. Nah, dari situ Edis masuk. Karena kan Edis kalau kita lihat beberapa kali saya nonton itu dia itu ya, karena saya nonton terus, dia bilang dia sudah pernah metode itu, metode yang dipaksakan si Eli Miron kan. Waktu itu kan Eli Miron kan harus memaksakan, harus berbicara juga tentang Dwinaturnya tuh Yesus apa tuh Trinitas. Edis kan pernah bilang kalau dulu konsep itu dipakai dia nggak berhasil dia gitu, karena mengusir yang dua sosok yang di tubuh Kadrun itu ya, si Mr. M sama si Mr. Olonya itu tuh harus kita buang dulu supaya mereka terima Yesus. Nah, bagaimana cara menerima Yesus? Sosok sebagai manusianya itulah, karena kan mereka hanya paham Yesus itu sebagai manusia, bukan Tuhan yang menjadi manusia. Gitu. Setelah dia tahu tentang manusia itu, baru nanti dia setelah terima Yesus sebagai manusia, baru dia nanti pelajarin, naik dong, nggak minum susu lagi dia, mungkin makan bubur. Kok dia manusia bisa menyembuhkan orang ya? Bisa bangkitkan orang mati ya? Nah, dari situ kan dia kan belajar. Gitu. Nah, yang bagian ini biarlah contohnya Pak Erben, Bu Sophie, atau yang lain. Biarkan tuh bagian yang lain. Edis biarkan dia berjalan membongkar dulu. Dia bagian bongkar. Kalau dalam sepak bola dia striker lah. Gitu. Tapi yang ini wah semuanya mau ngambil bagian ya kan. Wah enak juga striker nih. Paling terkenal striker mencetak gol, terus dapat ini, dapat itu. Kan sebenarnya itu jadi ujung-ujungnya para yang lain ya. Semuanya pengen jadi striker, akhirnya striker malah nendangin striker dia sendiri gitu. Jadi kalau saya bilang Bu Esther, memang kalau si Romo tuh maunya yang dari atas, Edis maunya dari Edis itu bicara tentang kemanusiaannya juga. Nah, bukan berarti si Edis nggak percaya dengan Yesus itu sebagai Tuhan. Edis itu selalu menghormati kata Yesus loh. Yesus ilahi, Yesus yang ilahi. Dia selalu berkata Tuhan Yesus. Yang sangat Dia selalu berkata Tuhan Yesus loh, gitu. Karena dia pernah negur salah satu orang Kristen naik, jangan panggil Yesus lah, panggil Tuhan Yesus. Kan pernah dibilang Edis begitu. Nggak pernah dengar Pak saya. Ya mungkin Bu Esther kan nggak standby terus ya. Kalau saya standby terus, gitu. Nah, ini yang mau diserang sama yang pembenci-benci si Edis di internal. Karena maunya mereka, Edis itu berbicara langsung Dwinatur dia, bicara tentang substansi dia, esensi dia, Yesus. Jadi maunya seperti itu, supaya Kadrun itu langsung, wah, sosok Yesus adalah sebagai Tuhan. Otak Kadrun tuh Tuhan itu cuma maha pencipta itu aja. Nggak usah Kadrun lah ya Pak Gemba ya. Kan maunya Orang Kristen, betul Pak. orang Kristen aja banyak ngotot kalau Tuhan itu adalah pencipta. Tidak tahu arti Tuhan sebenarnya gitu. Karena kan di Alkitab ada Tuhan kita perut. Bahkan pendeta-pendeta kita, siapa Tuhanmu sekarang? Keluargamu kah? Uangmu kah? Pekerjaanmu kah? Gitu. Bukan berarti Memperkenalkan Yesus yang Edis memperkenalkan Yesus yang baik hati, yang penuh kasih, teladan, segala macam aja Islam tetap nggak percaya, apalagi mau berbicara tentang Yesus yang ilahi. Lah iya kan aneh kan gitu kan. Betul. Maka dari dasar dulu. Dari dasar dulu kalau kita yang paham ya maksudnya ya gitu. Karena saya sendiri Pak Gemma, saya sendiri pun kesal awal-awal. Ini si Edis kok nggak pernah ya bahas tidak langsung masuk Yesus sebagai Tuhan. Masalah kan ranah konteksnya dia debat sama Muslim yang di otaknya adalah Itu betul, orang Pak. Kristen menuhankan manusia, bukan Tuhan yang menjadi manusia. Gitu. Tuh. Bagaimana dia mau bicara Tuhan sebagai manusia? Manusia aja, sosok sebagai manusia yang dicontoh aja dia nggak terima. Gitu. Sementara di sisi mereka ada satu manusia yang parah banget kelakuannya, itu malah dipuja-puja kan begitu. Nah, diadulah dengan itu, Edis masuk Edis kan begitu. Nah, terlihatlah dari Makanya itu tadi merubah pola mindset orang ini dulu nih, merubah. Nih ada Betul. orang baik, nih ada orang jahat. Yang mana yang mau lo ikutin? Pasti kan orang baik.
Nanti ketika dia sudah tahu, oh Yesus ini adalah teladan, penuh kasih, orang baik, baru kita naik ke tahapan berikutnya memperkenalkan bahwa Yesus juga adalah yang ilahi. Semua tuh ada tahapan-tahapannya dalam mengajar, kan begitu. Betul. Iya, Kak Manro. Ya, kalau dibilang ada orang Islam juga, tapi ada juga orang imam gereja. Sebenarnya Edis tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan. Cuman debat dia itu kan kebanyakan Muslim. Dia mau supaya seorang Muslim itu menerima Yesus dulu. Bukan masalah kita banyak atau enggak, karena kan firman Tuhan mengatakan satu orang aja bertobat, seisi surga loh bersorak-sorai. Rencana iblis, kalau saya sepaham dengan si Edis bahwa rencana iblis adalah yang menyalibkan, tapi kan susah kita lah ya orang-orang begini ya. Pendeta aja berdebat, ada berapa berselisih paham kok masalah apa rencana iblis, siapa yang merencanakan Yesus disalib, ada iblis, ada Allah gitu. Tapi Tapi kan yang paling kalau gimana Desa? Alkitab kalau Alkitab ya ahli-ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam. Iya, tapi di belakang siapa? Kalau itu kan rencana kejahatan itu kan dari iblis Perencana gitu. sebenarnya gini, kalau saya sih melihatnya gini ya Pak, mungkin beda ya. Kalau aku beda beda Pak pemahaman dengan itu. Kalau aku ini ngertinya, ini iblis yang saya hadapin. Iblis itu enggak rencana-rencana pun, intinya dia adalah bertindak on the time itu, at the time dia bilang, dia menghasut manusia supaya manusia itu mau bicara, bertindak menentang apa yang dikehendaki Tuhan tanpa rencana pun. Pokoknya ada peristiwa dia lakukan penentangan, ada peristiwa lakukan penentangan, intinya gitu. Kalau dia rencana-rencana sih, aku sih bilangnya ya enggak perlu rencana-rencana sih. Justru yang merencanakan adalah para imam-imam. Di Ya, Alkitab bilangnya karena begitu loh. Nih aku cari ayatnya ya. Bentar aku bukain. karena kan bapamu siapa, kan ada firman Tuhan kalau nggak salah, saya coba cari gitu ya. Bapamu lah iblis karena gitu. Tapi poinnya gitu. Di kita pelajari setelah narasi Edis bahwa salib itu kan lambang ketaatan. Itu yang paling penting kan. Makanya kita selalu berkata ikut Yesus sampai kapanpun. Begitu. Karena lambang ketaatan, kita harus taat seperti Yesus taat. Saya ambil goal poinnya aja. Bukan gara-gara saya fanatik sama Edis ya, tapi pengajaran dia itu sederhana, cukup kena. Tadi kalau orang bilang, wah jangan, kan di penonton si Edis itu banyak juga. Kalau kita bilang penonton Edis ya banyak Kristen sebenarnya, gitu ya. Tapi kita lihat ada banyak pertobatan, bukan hanya di kalangan orang RT 6, tapi di kalangan Kristen juga banyak pertobatan. Dan saya tidak malu, saya juga bertobat gara-gara dengar narasi si Edis. Nggak usah kita munafik ya. Banyak kok orang Kristen akhirnya bertobat. Oh ya, seperti ini, seperti itu. Kalau kita ambil banyak kok orang Kristen akhirnya binatang. Oke, ini dia. Oke, udah Narasi bisa buka. Gedein dong Edis Om itu seorang Ion, entertain dia. Om Ion gedein dong. Ini Matius 26 ayat 3 dan 4 ya. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala
tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayapas. Geser dikit Bang Ian. Apa ya? Apa sih? Mereka merundingkan membuat rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Itu kak siapa tadi namanya? Hyolin. Kak Hyolin. Ini di Alkitab bilangnya begini, yang merencanakan siapa? Para imam-imam, karena apa? Iri dengki. Alkitab bilangnya begitu. Nah, kalau si iblis, iblis itu, dia pengen kita menentang Allah, gitu, supaya kita ikutan dia ke itu, ke tempatnya sono di alam maut. Itu aja dia. Pokoknya dalam setiap detik, setiap menit dia itu kerjaannya gitu doang. Itu. Tapi Allah kita itu kasih. Kak, Allah kita kasih. Dia berencana, rencana apa? Rencana menyelamatkan. Ya. Dengan apa? Dengan mengubah rencana-rencana yang jahat, ya, dia ubah menjadi rencana-rencana yang membawa berkat, damai sejahtera. Karena ada di Alkitab tuh di Yosua kalau nggak salah ya, mereka mereka-rekakan yang jahat, Tuhan mereka-rekakannya untuk membawa kebaikan. Itu. Jadi Tuhan kita memang rencananya itu rencana baik. Itu pemahaman, kalau pemahaman saya ya. Iya, itu saya setuju. Tapi kan begini, Bu Esther. Konteksnya si Edis kan satu berdebat sama Yusuf PI, saya nonton full tuh, ya. Jadi bicara tentang rencana, bukan si Edisnya saya lihat takut. Kalau dia bilang itu rencana Bapak, masa Bapak membunuh anaknya. Tapi di situ kan si Edis akhirnya kan mirroring tuh, bahwa Yesus kita bukan seperti yang di RT 6 yang bilang diserupakan kabur. Nah, dari situ kan kita bisa lihat konteksnya. Ya. Iblis punya rencana, Bapak punya rencana keselamatan. Kalau bilang rencana enggak ya, karya keselamatan ya. Kan Edis sudah berapa kali narasikan ya Bu Esther, contohnya Yusuf atau si Ayub. Tuhan izinkan bahkan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita bilang, apakah seluruh dalam kehidupan ini rencana Bapa? Saya bilang ada yang rencana Bapa, ada yang Tuhan izinkan, gitu. Karena kalau dibilang, kalau masa sih rencana Bapak melihat saya misalnya jadi pengangguran, ini saya sakit-sakit atau gitu, itu kan bukan rencana Bapak, gitu. Itu Tuhan izinkan. Ada maksudnya apa? Supaya iman kita fokus kepada Dia, gitu. Tapi Itu sih kalau saya melihat. ada satu lagi Kak Hyoli, kalau orang-orang yang berdialog ini kebanyakan, apalagi yang udah lama-lama, kebanyakan itu nggak bawa gereja. Karena gini, kalau kita bawa-bawa gereja, itu bisa efeknya itu bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan lah misalnya kan, akhirnya kan kita bawa gereja, kita nggak ngapa-ngapain, kena getahnya karena kita melakukan kesalahan kan gitu. Jadi Setuju. kan kalau yang udah lama-lama jarang dia membawa nama gereja. Nih lebih dia membawa nama diri sendiri, pemahamannya dia yang dia pelajari gitu. Jadi Itu jangan kalau sudah profesional ya saya bilang. ya, Ya. jangan aneh kalau misalnya si A, si B ditanya, kamu gerejanya mana gitu. Dia Wester lihat yang debat langsung. awal-awal sama si Romo Cafe,
sudah dibilang Edis tipu-tipu, digas terus si Edis, kamu Protestan dari mana? Protestannya apa? Gerejanya apa? Ya, Lihat nggak? iya, itu Dipaksa si Edis untuk menjawab itu. iya itu Bahkan dia dipaksa. langsung dipaksa, oh jangan-jangan kamu Unitarian, apa arimisme. Saya main TikTok baru tahu namanya itu apa arimisme, apa itu Unitarian. Saya gara-gara main TikTok baru tahu begitu. Selama ini kan saya tahunya dunia sekunder aja. Saya tahunya ke gereja, saya berdoa, saya belajar hidup seperti bagaimana Yesus mau. Itu aja yang saya tahu. Gitu. Jadi itu Ini memang Edis mungkin awalnya kan dia bilang gitu. si Dari Romonya gereja mana? tuh nggak sampai ke Maka situ pemikirannya, nggak maka luas. saya bilang cocoknya dia buka kafe remang-remang aja deh. Gitu. Ntar kalau dia butuh butuh pramuniaga, nanti saya suruh dari kampung kampung saya datang untuk butuh pramuniaga. Kalau dia butuh kafe remang-remang. Karena dari awal dia sudah kebencian ya. Kebencian, Iya. jadi tipu-tipu, Jadi terus ciri-cirinya orang yang dia itu nggak fanatik sektarian, dia fokusnya untuk pemberitaan firman Tuhan, penginjilan itu jarang dia membawa denominasinya, gerejanya, gitu. Edis tuh gak pernah loh Bu Esther bawa denom dia. Bahkan dia kalau Atau ditanya saya Protestan, dia harus ngeles terus loh. Karena dia memang poinnya dia nggak mau bawa denom, dia mau nama Yesus gitu. Berapa kali orang nanya gereja mana dan sebagainya, dia nggak mau jawab loh. Bahkan yang lain mungkin kayak Bu Sophie yang malah lebih banyak menceritakan Edis gereja di mana. Edis nggak pernah mengatakan dia mau di gereja. Kalau ditanya di gas dia nggak mau. Dia selalu bilang, rata-rata sih Bang, Yesus sih. dulu, kita muliakan nama Tuhan Yesus. Pasti Edis begitu defend dia. Rata-rata begitu yang lama-lama berdialog dalam dialog lintas agama ini jarang sih Pak yang lama-lama itu ngasih tahu oh saya gerejanya di sini gitu. Betul. Karena kan itu dampaknya ada negatif positif ya. Ada dampaknya gini yang Iya, karena segala kita sesuatu harus yang dampak lah. ya karena kita harus bertanggung jawab itu. Tapi memang kadang ya kelepasan juga gitu, kelepasan karena suatu sebab gitu. Tapi bagusnya tidak gitu, bagusnya tidak Iya. perlu Saya dibawa. ngelihat ya Bu, konteksnya Edis berdebat berjam-jam begitu ya. Konteks dengan orang-orang yang betul-betul strict banget. Lawannya kan strict banget ya, baik yang botol, baik yang pintar gitu ya. Ya. Konteksnya Edis itu dia masih di jalur dia. Itu yang saya lihat. Karena saya di kantor suka berdebat dengan internal, meeting dengan beberapa divisi gitu. Nah, dari situ kita harus pahamin dulu karena seperti saya bilang, kita harus tahu dulu maksud yang diomongin gitu. Sama seperti yang contoh sarkasme itu ya yang dibilang si Edis. Orang tua saya dulu karena orang tua papa saya dulu militer, itu kalau marah kan ngampun-ampun ya. Mau kalau udah keluar dia punya apa bayonet apa namanya itu yang dia punya ikat pinggang itu kalau mukul Bu itu seminggu nggak akan hilang lebamnya tuh. Itu kalau misalnya saya masih kecil main hujan gitu ya, main hujan kau terus, terus kau main hujan. Bukan berarti orang tua saya nyuruh saya main hujan, maksudnya saya terus berhenti gitu. Kalau dulu Pak, kalau waktu COVID malah kita ibadah online bareng-bareng loh. Kita membentuk ibadah online bersama. Karena kan ada Betul. pendeta, ada macam-macam di situ lengkap. Sorry, ini belum ditutup. Itu kami ini bikin ibadah Takut mati semua Bu. Itu takut Iya. mati semua. Paling ingat Tuhan lah gitu ya. Karena apa? Karena waktu itu kita memang jarang ya membawa denom, jarang kami bawa denom, malah akhirnya kita bikin ibadah bersama-sama. Karena waktu itu gereja pun nggak ada kan. Ya Bu, orang udah hilang pendapatan ya gimana gitu kan. Jadi itu Baik teman-teman, jemaatnya hilang pendapatan, pendeta juga pendapatan, gereja juga hilang pendapatan. Sementara makanya biaya operasional selalu jalan.
Makanya jangan aneh ya teman-teman kalau seseorang itu ditanya di media sosial ini ya, di media sosial ini, kamu gerejanya apa gitu, menghindar. Itu biasa gitu. Jangan kaget gitulah teman-teman ya. Iya, karena konteks debat itu, Bu, jawab dulu, baru narasi. Terus kita harus menjawab sekian detik loh. Itu namanya berdebat. Sama seperti saya kalau misalnya lagi discuss di internal, itu nggak bisa harus nunggu lama gitu menjawabnya. Ya kalau dia bisa bernarasi, tapi kalau dia bisa data gitu. Agak ada debat itu harus nunggu sekian bernarasi dulu baru jawab. Nggak seperti itu. Nah, Edis kan orangnya pendebat ya. Kalau saya lihat dari Romo KP, dia tuh mau dijawab dulu baru bernarasi. Karena itu yang dia alami terus Siang semuanya. siang ketinjak. Mbak. Diskusi apa ini temanya nih? Nah, itu ada tema tuh di atas.